Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 1 tahun terakhir ini kita begitu merasakan sebuah fenomena yang luar biasa yang kita hadapi pada saat sekarang ini. Fenomena yang sesungguhnya bukan hanya dirasakan oleh umat Islam di Indonesia, akan tetapi juga dirasakan oleh umat Islam seluruh dunia, bahkan dirasakan oleh umat manusia pada umumnya. Sebuah fenomena yang kita bertanya-tanya, adakah sesungguhnya informasi agama Islam, karena kita sesungguhnya adalah umat Islam, adakah informasi agama Islam terhadap fenomena sekarang ini, fenomena yang sesungguhnya yang secara akal biasa kita sulit untuk mentelaahnya, menganalisanya. Akan tetapi fenomena ini sungguh menyebabkan kita sulit berpikir, sulit bertindak, dan sulit melakukan sesuatu yang bisa menjadi solusi terhadap permasalahan ini. Bahkan mohon maaf, kalau fenomena banyaknya meninggalnya para ulama pada saat sekarang ini, kalau saya melihatnya bukan semata-mata karena terdefinisi COVID-19, akan tetapi fenomena banyaknya meninggalnya para ulama adalah sebuah kegundahan batin yang ada dalam diri mereka, karena mereka dipandang sebagai ahli agama, tapi sesungguhnya mereka tidak bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang melanda kita, umat Islam khususnya, dan umat manusia pada umumnya. Nah, oleh karena itu, saya pada kesempatan ini dan kesempatan-kesempatan yang akan datang akan mencoba mengajak sahabat-sahabat semua untuk membahas masalah ini menurut kacamata saya pribadi sebagai pemuda akhir zaman yang mencoba untuk mencocokkan fenomena akhir zaman ini dengan pesan-pesan agama yang bisa kita ambil intisarinya dari Al-Quran dan Al-Hadis. Karena menurut saya COVID-19 ini adalah sebuah konspirasi dari orang-orang yang tidak bertuhan, tidak meyakini adanya Tuhan, sehingga mereka adalah kaum golongan materialis yang tidak meyakini adanya Tuhan, sehingga mereka abai terhadap nilai-nilai karena kepentingan mereka, baik dari sisi agama, politik, dan ekonomi. Mereka mengabaikan nilai-nilai untuk mencapai kepentingan tersebut. Kita juga bisa lihat sebenarnya dari video YouTube dan lain-lain sebagainya di internet, akan sangat banyak kita dapati para tokoh-tokoh yang kita akui keilmuan mereka, dan mereka sepakat bahwa COVID-19 ini adalah sebuah konspirasi. Kita bisa mendengar bagaimana komentar mantan Menteri Kesehatan Dr. Latifah Supari. Kemudian juga kita mendengar bagaimana komentarnya Bosman Mardigu, seorang pengusaha yang eksis di bidangnya, dan beliau juga berpikir bahwa COVID-19 adalah sebuah konspirasi. Kita juga bisa mendapatkan video-videonya Bapak Profesor Dr.
Nursi. Beliau juga sependapat bahwa COVID-19 adalah sebuah konspirasi. Dan saya pribadi sebagai seorang pemuda akhir zaman yang sekali lagi saya ingin mencocokkan fenomena zaman ini dengan pesan agama yang bisa kita ambil dari Al-Quran dan Al-Hadis untuk bisa menginformasikannya kepada sahabat-sahabat sekalian. Dan saya melihat bahwa tujuan dari konspirasi COVID-19 ini ada 3 hal. Yang pertama yaitu agama, yang kedua politik, yang ketiga ekonomi. Dan dia bisa dimainkan dalam satu isu, yaitu konspirasi COVID-19 ini. Dan ke depan saya akan mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk membahas, ada beberapa poin-poin yang telah saya tuliskan di sini. Yang pertama adalah Dajjal sudah bercokol di bumi. Jadi sesungguhnya COVID-19 ini adalah bagian dari fitnah Dajjal. Dan saya berpendapat bahwa dari apa yang saya pelajari di dalam Al-Hadis, bahwa Dajjal itu sesungguhnya sudah bercokol di muka bumi. Yang kedua, saya ingin mengulas itu ada 2 perbedaan pendapat. Jadi Dajjal itu sesosok fisik yang memiliki kemampuan luar biasa, sesosok fisik layaknya manusia memiliki kemampuan luar biasa. Dan ada segolongan ulama yang berpendapat bahwa Dajjal itu adalah simbol kemungkaran. Dan dari kedua perbedaan pendapat ini nanti saya akan bahas bahwa saya sesungguhnya ada sebuah solusi alternatif jalan tengah dari perbedaan pendapat ini. Kemudian yang ketiga adalah saya ingin membeberkan definisi Dajjal lebih detail dan sesuai dengan pesan-pesan yang bisa kita dapatkan dari Al-Hadis. Yang kemudian yang keempat adalah Dajjal tidak membahayakanmu. Insya Allah juga akan sesuai dengan intisari yang kita pelajari dari Al-Hadis. Yang kelima, Isa Al-Masih versus Al-Masih Dajjal. Jadi saya sedikit beri gambaran di sini bahwa ada sebuah pergolakan dalam pikiran saya yang mempertanyakan mengapa Isa Al-Masih itu disebut Al-Masih. Jadi Al-Quran membahasakan bahwa Isa itu Al-Masih. Salah satunya dalam Quran surat Ali Imran ayat berapa lupa saya, Al-Masihu ibnu Maryam. Jadi bahasa Al-Quran itu Al-Masih. Jadi Isa Al-Masih. Isa itu di dalam beberapa ayat Al-Quran itu dibahasakan sebagai Isa, sebagai Al-Masih. Kemudian Dajjal juga disebut Al-Masih. Dalam banyak hadis kita dapatkan bahwa Dajjal itu disebut Al-Masih. Nah, pergolakan itu yang ada dalam pikiran saya, ada apa sesungguhnya antara Isa Al-Masih dan Al-Masih Dajjal. Kemudian yang keenam adalah konspirasi corona oleh Dajjal, COVID-19 menurut penyuluh pertanian. Jadi sebagai perkenalan sahabat-sahabat sekalian, saya adalah seorang penyuluh pertanian. Interaksi saya di dunia pertanian itu sedikit mengarahkan saya untuk mengambil kesimpulan bahwa COVID-19 adalah sebuah konspirasi, dan itu akan saya ulas dari sisi penyuluh pertanian. Kemudian poin yang keempat adalah konspirasi corona oleh Dajjal, COVID-19 menurut pakar ketosis. Jadi saya akan membahas konspirasi COVID-19 ini menurut pakar ketosis. Perjalanan saya untuk mencari tahu banyak hal itu mengantarkan saya coba belajar memahami salah satu kalau sesungguhnya itu adalah sebuah strategi diet yang namanya ketopastosis. Tapi strategi diet itu ternyata bisa diselaraskan untuk usaha kita untuk bisa selalu sehat. Nah, jadi saya akan membahas pendapat pakar ketosis, katakanlah tentang konspirasi COVID-19. Kemudian yang ke-8, konspirasi corona oleh Dajjal, COVID-19 menurut pakar
herbal. Dan dalam perjalanan saya juga, karena keingintahuan saya dan semangat saya untuk kembali ke alam, menggunakan obat-obatan herbal, itu yang akhirnya menuntun saya untuk juga menggali ilmu-ilmu herbal, menggali pengobatan-pengobatan tradisional, dan pemahaman itu ternyata mengantarkan saya juga bahwa COVID-19 ini adalah sebuah konspirasi. Jadi walaupun nantinya saya akan menjelaskan tentang teori-teori pakar herbal, tapi di ujungnya nanti akan mengantarkan kita pada pemahaman bahwa COVID-19 adalah sebuah konspirasi. Dan poin ke-9 adalah konspirasi corona oleh Dajjal. Menurut konspirasi COVID-19 oleh Dajjal menurut pakar ekonomi. Ke-9 poin ini yang akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oleh karena itu, sahabat-sahabat sekalian, jangan lupa untuk like, share, and subscribe video ini agar kita punya kesempatan bersama-sama untuk bisa membahas ke-9 poin ini, dan kita akan belajar fenomena akhir zaman, insyaallah di kesempatan-kesempatan selanjutnya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.